Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tahuru syatrul iman, bahwasannya bersih suci itu adalah sebagian daripada iman. Iman di sini yang dimaksud apa? Salat. Sahkah salat jika tidak menggunakan air bersih? Salat tidak sah jika tidak berwudu, dan berwudu tidak sah jika tidak menggunakan air bersih. Maka hukum menjaga kebersihan atau kesucian ini adalah wajib. Ma yutimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Bahwasanya jika yang wajib tidak sempurna karenanya, maka dia pun ikut menjadi wajib. Ada yang namanya fiqhus shalah, fikih tentang sholat, mulai dari niat, takbiratul ihram, Al-Fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya. Lalu ada yang namanya fiqhut thaharah, yaitu tentang tata cara bersuci, jenis-jenis air yang suci mensucikan, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Ada juga yang mengkaji tentang fikih siyasah, fikih politik, tentang bagaimana mengangkat pemimpin, apa tugas pemimpin. Tapi ada juga yang namanya fiqhul bi'ah, yaitu fikih lingkungan hidup. Pada tahun 70-80-an, datanglah sekelompok orang pencinta lingkungan menemui Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang biasa kita kenal Buya Hamka. Mereka bertanya, "Buya, apakah ada fikih yang mengatur tentang lingkungan hidup?" Buya Hamka menjawab, "Di dunia ini mana yang lebih luas, wilayah perairan atau daratannya? Tentu perairannya. Dan air adalah sesuatu hal yang vital dalam Islam. Karena jika kita ingin beribadah, kita harus suci terlebih dahulu, dan kita bersuci menggunakan air. Untuk itu, menjaga kebersihan lingkungan adalah hukumnya wajib." Ini menjadi bukti bahwa ajaran Islam itu bukan dibuat-buat, bukan direka-reka oleh Nabi Muhammad SAW, karena semuanya menggunakan air. Kalau Nabi Muhammad SAW itu datang dari India, yang rumahnya di tepi sungai Gangga misalnya, kita tidak heran menggunakan air, karena banyak air. Atau misalnya Nabi Muhammad SAW itu datang dari Mesir, rumahnya di tepi sungai Nil misalnya, kita tidak heran kalau ibadahnya menggunakan air. Tapi beliau datang dari daerah gurun pasir, daerah yang sulit air. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya telah diatur dalam Islam. Sudah ada aturannya. Bahkan sampai membuang sampah atau limbah pribadi pun ada aturannya. Apa itu? La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Janganlah kamu buang air kecil di air yang tidak mengalir atau air yang tergenang.
Kalaulah membuang sampah atau limbah pribadi saja ada aturannya, tidak boleh sembarangan, apalagi membuang sampah-sampah plastik atau sampah atau limbah pabrik. Untuk itu, ini perlu kita perhatikan. Islam tidak berbicara tentang sholat saja, atau puasa saja, atau zakat saja. Ada hal yang tidak kalah penting yang dibicarakan tentang Islam, yaitu tentang lingkungan hidup. Ada seseorang yang rajin beribadah, ahli ibadah, ahli iktikaf, tapi ketika dilihatnya sarang semut, diambilnya obor, lalu dibakar yang sarang semut itu. Nabi marah waktu itu. Apa kata beliau? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Janganlah kamu menyiksa, menghukum dengan api kecuali Allah yang menciptakan api. Lalu selanjutnya, pernahkah kita berpikir tentang jin? Jin adalah makhluk yang lebih tua daripada kita. Salah satu alasan tidak diperbolehkan menggunakan tulang unta, tulang sapi, tulang kerbau, dan tulang-tulang lainnya untuk beristinja, yaitu tulang-tulang itu adalah makanan para jin. Itu makanan mereka. Innahu ta'amu ikhwanikum. Bahwasanya tulang-tulang itu adalah makanan saudara-saudaramu dari golongan jin. Kalaulah semut saja diperhatikan, jin saja diperhatikan, lalu bagaimana dengan sesama manusia? Untuk itu, saya mengajak diri saya pribadi dan mengajak teman-teman semuanya untuk lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup ini. Karena lingkungan hidup ini teramat penting buat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ada yang bisa kita petik dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.